yang di kolom komentar nih, Cloud Jungle. Enggak ya. Udah ya. Ada juga Cloud Jungle enggak. Cloud Jungle itu problemnya utamanya adalah dia tuh nggak bisa ngejungling dengan cepat. Iya. Kalau dia ngejungling dengan cepat, dia bisa banget untuk jadi Cloud Jungle. Ya, makanya tuh. Karena mobility dia itu besar banget, tapi kita bakal melihat asumsi sekarang apa betul. Mari kita masuk ke drafting phase di game yang pertama. Dewa United, mereka harus all in, mereka harus respect, sedang ada tim Alter Ego. Mereka jangan sampai lepaskan kesempatan mereka untuk menuju ke babak playoff, karena ingat, Alter Ego punya sakit hati di sisa-sisa sebelumnya. Yep, itu dia. Tapi kalau bicara tentang mid-lane nih yang ternyata tidak di-ban karena Chushin Om. Clear-nya udah gak pakai mana, tapi kayaknya untuk penggunaan ke arah hero nih lumayan deras ya. Betul, untuk tim fight-nya dia jadi berkurang drastis. Jadi yang biasanya kita melihat ya, knock up knockdown-nya dia untuk lantern flare-nya itu bisa continuous terus terjadi. Sekarang mungkin maksimal ada di 3 kali atau 2 kali untuk bisa angkat turun terus, tapi Hylos masih merayopi. Dan meskipun ada adjustment untuk atribut dari Hylos itu sendiri, gak ada pengaruh sama sekali juga. Gak masalah kayaknya, dan Hayabusa langsung diambil untuk di tangan dari Rey-nya. Dan langsung ini dia link ternyata. Oke. Ayo tenang. Oke. Dan juga Hayabusa yang di adjust juga ya. Bagaimana shadow kill-nya nih ya. Kecepatannya luar biasa cepat. Jadi kadang-kadang kita itu nggak sempat untuk tekan flicker, kita udah tumbang duluan. Waktu dia di level 12 ya. Yep. Dan setup hero-nya udah kelihatan dari Gatot Kaca dengan adanya Hylos-nya juga. Dan terlihat bahkan sekarang untuk prioritinya Valentina, Nizas, dan Chushin udah mulai tergeser karena lagi adjustment itu ya. Dan Yves bahkan ini hero cover untuk Keiko. Iya, hero power dia. Aku sudah bilang ini adalah hero power dari Keiko sendiri. Betul. Dan kalau kita Hayabusa, ini power di tangan dari Rey. Dan jangan lupa itu, gimana kita tahu Rey membalikkan kembali keadaan dengan Dewa. Epic comeback waktu itu sangat-sangat mahal. Dan Alter Ego, kita tinggal lihat gimana Nile versus Rey ini akan menjadi sebuah ajang show off. Tapi Alice ternyata udah masuk ke list band. Betul. Termasuk dalam ini ya, radar band ternyata. Ini bisa dipakai Halis kali buat Alisnya. Bisa. Kemungkinan iya sih ya, karena kemarin RCK bawain itu goldnya 2 kali dan works. Betul. Tapi sebenarnya ya kalau ngelihat Alice yang muncul ya, dia itu butuh waktu banget. Scaling ya. Betul, sekalian banget 3 item baru bisa aktif juga buat Alice yang baru bisa sustain di depan, kasih damage juga sekalian. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin dari scaling, semua hero yang ada di Gold mostly scaling, mostly. Tapi sekarang gimana caranya? Dia punya survivability di early game. Gimana dia punya survivability? Contohnya seperti kayak Ruby. Kenapa sempat menjadi karakter Gold? Karena early survivability-nya dia tinggi banget. Ruby to the late game memang flop, bukan hero scaling. Tapi gimana cara early-nya dia nggak flop dan nggak ngebuat junglernya kepusingan untuk membantu dia? Itu sangat membantu loh. Gue lebih ke ini sih, untuk lawannya juga kemarin ya. Kadang kan ketemu dengan Harim. Harim itu kalau dia satu early ya, cara early ya. Jadi dia masih bisa nge-regen juga. Bukan yang pok kayak Hari, Claude gitu ya. Itu beda sebenarnya. Jadi masih bisa dikontes sih kalau karena basically Alice kan tetap ada tanknya ya. Yes. Hybrid. Jadi kayak benar-benar ya bisa bocor sama hero DPS bener gitu. Kayak Hari, Ya. Sian misalnya, Bruno. Banyak potensi yang bisa dipakai. Oke, Moskov dan Arlos. Cuma kalau ngomongin cara Moskov dan juga Arlos, ini kita juga melihat kalau misalnya Sorizo sebagai initiate agak cukup bahaya. Cuma kalau ngomongin laning phase Sorizo, memang tidak sempat daerah. Dan kita lihat salah satu orang yang suka banget kayak Arlos. Tapi ngomongin dia initiate Sorizo tuh berani banget. Even dia tuh gagal atau enggak itu berani. Dan karakteristik dari Sorizo itu adalah hero-hero yang benar-benar punya sustain tinggi kan. Yes, power zoning, sustain tinggi. Memang itu di tangan dari Sorizo zamannya masih di Armageddon. Dan Club keluar sekarang. Yes, jadi dia keluar mana, tapi kayak ini ngebuat Claude mungkin sekarang udah gak pakai basic command emblem. Udah skip. Ada 2 pilihan. Atau assassin 2 maksudnya. Tapi kayaknya untuk bicara sustain di lane ini berarti makin tipis dong. Sustain delay-nya pakainya itu Quarter. Jadi ada heal Bisa menutup ya. bisa menutup tipis lah dikit lah ya, 75 per hit buat di awal-awal. Saya sebagai pemain jujur saya masih belum menemukan perancangan yang sangat tepat untuk menurut saya. Tapi kalau misalnya melihat ke arah assassin seperti ini nggak untuk dia mainnya ke arah, kalau aku ya, mainnya ke arah marksman. Tapi Tena tetap Tena City. Kemarin Tena City tetap Tena, tetap mainin Swift, tetap mainin Quantum.
Jadi benar-benar main di sustainability aja. Early-nya. Wow, oke. Ada yang menarik adalah munculnya Roger kembali. Ya, sudah Rizla yang sekarang kan udah dikurangin. Betul, ini dua hero yang kena nerf. Iya. Dan lumayan masif kalau aku bisa bilang. Terutama Roger ya, karena untuk defense-nya dia turun banget. Turun 50%. Kalau Terisla di early game-nya turun juga tetap 9% turunnya. Wah, Ada glue juga, right? Ini adalah satu-satunya hero di last pick dari Dewa yang menurut aku sangat bisa merubah game yang sudah dipegang Alter Ego. Ya, ini bisa megangin Rogernya. Hylos-nya. Hylos. Hylos ini yang paling mahal ada di Hylos. Hylos sekali tunggangin dan itu dia kesempatan dari tim Dewa udah pastikan depan dari frontline Alter Ego udah pasti kita menyiapkan kita makan ke tempat bulan-bulan. Apalagi biasanya bawa Revitalize kan, yang harusnya dibawa untuk Hylosnya, jadi gak akan ada flicker mungkin, dan ya Hylosnya bakal ada di roll kali ini dengan Revitalize yang dibawa. Oke, masih ada Revitalize ya. Ini memang butuh sih buat Revitalize. Bedanya kalau kemarin ada sempat highlight dengan Vengeance juga karena DPS-nya mungkin touch untuk besar di belakang dengan Besar, memang besar, kesempatannya besar banget. Jadi bisa kita bilang glue-nya ini bisa menjadi penentu untuk Hylos sih. Apakah kalian setuju? bisa. Oke, tentunya MPL mari kita menyaksikan membuka Dewa menarik turun Alter Ego atau Alter Ego menuju ke babak playoff. MPL Arena baru tepuk tangannya. Let's go to the lead up down. Minggu ke-7 ya, ini waktu makin sempit lagi. Betul. Udah terlihat ada 2 tim yang lolos playoff dan ini masih berebut tiket ke Bandung juga Betul. nantinya. Jadi gak cuma kalian yang war tiket loh. Iya. Mereka juga war tiket nih. Iya makanya. Ya, Dan bahkan early first blood kan di tangan dari para pasukan dari tim Dewa. Kita pakai Owen di sana bakal seperti ditangkap oleh seorang Case. Dengan adanya Fluid Crystal yang belum ada di tangan dari seorang Case, dia belum mengeluarkan tadi satu baju kesan. Kalau udah, sudah pastikan Owen yang nggak punya Glory Speedway dan jalannya pasti lembut banget di sana akan mendapatkan first blood. Tapi Om ini Cloudnya ternyata pure defense dengan adanya Vitality dan juga Tenacity. Ya, tapi dia membawakan double marksman ya. Tadi ada teksturnya. Karena kan Martin pakai Tena. Sementara masih itu. Kalau aku ya, sementara masih itu. Karena pertama kita lihat siapa lawannya Link. Mau nggak mau dia harus seperti itu. Jadi benar-benar akan ada damage dari nantinya item dan juga Emblem Marksman-nya ya. Karena ada tambahan juga nanti attack speed-nya. Tapi ya sekarang kita akan melihat bagaimana di era top lane masih cukup aman, masih belum terjadi adanya first blood. Tapi kalau bisa aku katakan Gatot Kaca yang terbaik sejauh ini di FPL menurut aku ya, ini ada Beza sih. Setuju lah ya benar. Kemarin bahkan ada respect banget kan susah juga. Kayak emang serem sih. Apalagi tadi kalau kita melihat timingnya dia untuk tetap bertahan tanpa harus mundur juga itu ada loh. Karena dia pegang revitalize jadi dia tahu untuk mengkalkulasi bagaimana cara untuk Gatot Kacanya ini bisa reveal HP-nya kembali dengan masif. Oke, tapi gimana caranya dari gurunya ini berlipat dan dia sudah di level 4 itu adalah keputusan yang sangat tepat. Bahkan beberapa dari Dewa dengan telah membuka vision dan bahkan mau di pasangan udah nggak punya level lain sebaliknya bahkan kembali beberapa dari Dewa bersama dengan Perswal dengan tempo folder for offensive membuat mulai saat ini yang menjadi babak kedua. Nampak ya, saya tidak ditahan oleh seorang Nile. Kalau di sisi sebaliknya, kita menyaksikan para pasukan dari tim Dewa, mereka yang terlebih dahulu mencoba untuk meng-engage berikan atau namun mereka lupakan beresiko di depan sana. Yap, dengan Roger yang memang udah kena nerf juga nih sekarang Om. Iya. Dengan adanya 2 hero durability tinggi dari Dewa United, bagaimana cara untuk bisa nge-meltdown mereka nantinya? Kayaknya full item dengan damage lebih cukup sih buat Roger. Cuman bedanya dia jauh lebih untung aja buat yang sekarang. Atau mungkin ya karena berhadapan dengan Cloud yang pasti main defense ya udah. Roger pun bisa untuk menangin ini untuk lebih cepat jadi satu item dulu. Ini agak sedikit menjadi sebuah kerugian untuk Dewa ketika mereka pertama yang engage yang mereka lakukan, tapi ternyata di balik itu semua mereka yang harus kehilangan platform dengan kondisi saat ini di mana Ri lagi ulit game, dia berat banget mensentarkan hal tersebut dan kondisi dari Dewa dia harus bikin gimana Roger ini miskin. Dari tadi aku nggak ngeliat adanya respect terhadap sosok dari Hayden. Ternyata Alter Ego dan Dewa. Dewa Raja Emas? Biasanya nggak kebalik, biasanya gue Alter Ego. Oke. Tapi gue nggak tahu kenapa gue ngeliat Dewa ini ketika Ray bermain dengan maksimal. Gue ngeliat Ray ini adalah salah satu potensial player jungler yang sangat-sangat bisa membawa Dewa maju untuk bisa melawan Alter Ego. Tapi sejauh ini memang masih cukup berimbang ya untuk permainannya juga. Goldnya baik-baik saja nih, gak ada yang ganggu sama sekali buat gold nih. Yap. Ini bakal cukup bahaya nanti kalau misalkan ada power late game
untuk wall, split push bisa jadi distraksi walaupun memang bisa diantisipasi dengan Nile. Betul, masih bisa ada tandingan lah ya. Kalau memang ada split push yang terjadi juga, cuman ini terlalu tenang kayak untuk di goal buat di game. Tapi kita sempat bahkan lihat Lagan Paus terlalu jauh. Berpasukan dari tim anak dewa kali ini memancing sosok dari seorang Ice. Tapi kita tidak ada melihat sama sekali rotasi yang menuju ke arah Goblin. Jadi air tenang di arah bottom lane ini kayaknya nggak menjadi sebuah concern yang penting untuk Dewa ataupun Alter Ego ya. Iya, tapi menurut ini harus ditekankan sih buat Dewa, dimana mereka nggak pengen juga dengan Roger yang jadi. Memang Roger kena nerf, tapi kalau dengan full item menurutku masih tetap ya sakit-sakit aja gitu loh. Cuman memang powernya dia di early game dikurangin jauh. Lebih mikir, lebih ini nggak sih, Om? Lebih yang punya power tooling untuk memakan ke arah cloud-nya nggak sih sekarang? Kita ngomong itu cloud kalau udah tooling udah pasti pusing pala. Iya. Rotasi terus akan terjadi. Tapi dari tadi aku nggak ngeliat Nael ke arah bottom lane, sedangkan potensial untuk pick off Hai sama Azura ini lebih besar Hai pick off Azura. Iya, Azura Case juga bisa sendiri karena Case lawan belakangnya. Bisa jadi target untuk di early game. Oke, Azura di mana tersebut sudah selesai, memang turtle yang masih ditarik ulur. Tapi sementara semakin lama waktu berjalan seperti ini, menurut itu diunggul untuk Rey juga dari Shadow Kill-nya dengan percepatan animasi dari Hayabusa. Tapi kalau ngeliat dari Turtle tadi kan udah didapetin 1 kali ya sama Alter Ego, tapi Goldie ini masih belum unggul loh. Ini akan menjadi pembuktian juga apakah akan dikejar atau tetap akan bisa diunggulkan oleh Dewa United karena mereka perlahan ini ngasih pressure loh. Sangat damai ya guys. Jadi 5 menit awal kita belum melihat banyak pertikaian yang terjadi, masih sandbox satu sama lain juga. Dengan adanya Glue ini seharusnya bisa open initiate. Oke, mereka open initiate seperti kata Om Wawa mencari ke arah belakang, tapi target utama mereka karena Nino. Padahal Owen yang sangat bisa dimakan oleh Bapak Sebenarnya gimana Dewa? Dan Owen berhasil tunggangi begitu saja. Berhasil memakan Owen. Alat dia dibalaskan dengan begitu saja. Membuat Bapak Sebenarnya tim Alter Ego terperangkap. Tapi nampaknya Real Warfare Team Legend berhasil mengandangi para pasukan tim Alter Ego. Mereka kehilangan Hais. Mereka kehilangan banyak poin. Owen pun juga sama bahkan Nino. Korban ketiga. Oke, Glorious Path Away memang dibentangkan, tapi Owennya babak belur dan belakangnya masih belum siap untuk langsung inisiasi ke arah turtle-nya, Om. Iya, dan case-nya juga ya. Nice timing untuk membuka Real World Revolution tadi. Sehingga team fight bisa digunakan untuk Dewa Garen yang terkabur bagi Alter Ego. Ya, itulah kenapa aku bilang wise choice banget ke arah Florizo dengan dulunya. Juga bakal menjadi sebuah penanda kemenangan untuk Owen. Aku nggak bilang untuk penanda kemenangan untuk tim Dewa, tapi untuk Owen pribadi udah pasti Owen udah 1-1. Owen berarti kalah. Ya secara langsung kita bisa melihat di sini dari 5 lawan 5 hero-nya Alter Ego yang tinggal dipikirkan oleh Dewa. Dia ketangkap pasti ya. Karena satunya udah pikir. Iya, dia udah ditangkap dan rata-rata memang Hylos ini maju ke depan, jadi lebih dalam lagi masuk ke wilayah yang dipegang oleh Dewa sendiri. Secara ekonomi nih unggul cukup jauh Dewa. Masing-masing lini mereka sedang pegang kemenangan juga. Jadi untuk mencari celah bagi Dewa sekarang mungkin adalah split push seperti yang sedang dilakukan Nile sekarang. Karena ini awal ya, kalau aku pribadi ya, ketika ngedraft ya, mungkin aku nge-pick satu hero. Aku minimal banget. Kalau hero-hero USP lane itu, aku bisa menutup 2 hero lawan. Itu yang ada di mindset aku. Makanya ketika aku lihat udah Sorizo pakai glue ini bisa nutup ke arah siapa? Lihat Owen. Wah, Terus juga Nino, itu bisa ditutup. ya, tapi ini udah mulai memperlihatkan dominasi juga nih sekarang. Cloud-nya dapetin 1, bottom turret-nya Nile baru pegang 1 fast gold juga, jadi masih ada sedikit kejar-mengejar untuk item. Tapi aku melihatnya dengan perbedaan hampir ya 3000 gold seperti ini. Untuk setup-nya Dewa mereka jauh lebih unggul karena melihat bagaimana teritori yang sedang mereka pegang juga sekarang untuk rumput-rumput yang jauh lebih berbahaya apa yang dilakukan dengan Dewa. Ya, ini apalagi ada effort tahun nantinya dari mulai siapapun yang bisa masuk, bisa diinisiasi. Dan apalagi dengan adanya hero scaling nih untuk Azura, ini baik-baik aja. Dia malah bisa dapetin farmingan secara maksimal juga dengan adanya split push. Objektif dikontrol abis nih sama Dewa United. Wah, ini bahaya banget melihat satu bercedo dengan Profesor Nile di dalam depan sana. Kalau misalnya dari Rey bisa maju di Sombren, ini bakal jadi Lord yang enak banget. Sebenarnya tadi aku harapkan di top lane itu Rey yang masuk Watchdow-nya 1 menancap ke arah sosok seorang Nile. Gimana caranya mainin talking damage untuk buat melakukan Sombren, udah langsung main ke arah bottom lane, dapetin loh. Division aku ya. Kayak juga masih ini ya, tanpa soft blade ya. Mahal loh dalam kondisi under begini. Ya, tapi mungkin pilihannya juga ya mereka pengen nyimper Shadow Kill buat bisa dipakai buat menangin perang di Lord. Tapi butuh untuk power retribution sementara menghilang dengan Shadow Kill. Tapi team fight ya dengan damage yang sudah dipop, Lord yang terfox seperti ini
masih dimainkan dulu ya. Distraction masih ada Nile di area yang cukup jauh betul. Tapi sayangnya Nile langsung hampir Holding. Melepaskan dari tim Dewa, mereka langsung Holding dan kalau itu saja Resistance Murphy merasakan pasti Remote Regulation. Kompetitor yang amat terapkannya ke belakang lakukan seorang Rumble. Holding itu saja, tapi Nile nggak bisa menekan diri. Terlalu keras melepaskan dari tim Dewa bisa mereka tumbangkan dengan 3 yang hilang, membuat permasalahan dari Alter Ego tak berjaya mendapatkan kemenangan dari tim sekalipun. Tidak berhasil ya. Karena perbedaan juga dari Retribution ini satu level diunggulkan oleh Ray. Ini ngebuat dari Retribution Power, apalagi ini adalah Retribution pula. Team fight rapat, ini bakal enak banget untuk Case dengan hipnya bisa megangin Hais, Owen, bahkan Roundel yang bukan hero range. Dan juga terlalu jauh tadi ya. Waktu dia lagi progres berjalan udah dan kita melihat ada Azura juga yang ikut untuk bisa berpartisipasi memberikan damage ke Lord. Dari korban jiwa. Mereka hanya akan mengawal dulu untuk Lord ini. Lord yang pertama masih cukup tapi kalau mau ditabrak bakal menyakitkan Lord ini. Oke, mereka tidak akan menabrak terlalu terburu-buru tapi Remote Regulation terakhir pop-up. Nino tertangkap begitu saja. Terpaksa dari tim Dewa. Yang bisa di zona for defensive tidak akan bisa mempertahankan Nino karena shadow kill-nya tertancap ke belakang. Berhasil melakukan satu moment kill. Nino ter-take down. Owen gak boleh menjadi korban selanjutnya karena mereka gak punya frontliner lagi. Hanya 2 frontliner di tim Alter Ego. Dan ini gak ada jawaban gimana caranya untuk menghentikan Chorizo. Dan bahkan base turret dalam middle sudah dihancurkan. Petri menjadi sebuah pilihan dari seorang Owen untuk bisa menghentikan pergerakan dari mid lane. Tapi nampaknya tidak ada pasti dari bottom lead. Membuat lepas dari tim anak Theo memaksakan satu momen kill dari seorang Owen. Terperangkap terbesar dengan adanya South dan Shadow Kill. Belum dikeluarkan begitu saja. 2 base turret dengan 1 Lord saja. Kerugian yang sangat masif di tangan Alter Ego. Ini gimana caranya nanggulangin Mueza dan Chorizo yang superior banget di lini depan, Om? Ya mereka saling berganti-berganti untuk memberikan efek sisi juga. Jadi juga berat untuk bisa menahan dan tadi di belakangnya memang damager ini masuk banget semuanya. Ini basic attack dari Azura demikian menyakitkan. Dengan item yang jelas sudah selesai tadi ada HS Golden Staff. Dan ya kita melihat Wind of Nature untuk item ketiga dia. Azura seakan-akan sudah bebas ini untuk berkreasi dengan cloud-nya dia. Berkreasi memberikan damage yang cukup. Ya, karena pede banget di depannya. Ini kan gapura perumahan, Om. Ini Gapura perumahan. Coba. Gede semuanya, ada yang bawa anaknya 10, 12. Oh ya, glue. Glue gledek. Tuh lihat Azuranya tuh. Azura itu kan toko pinter besar, loh. Ini keren banget untuk masuk juga ya. Mereka pegangnya tenacity juga tadi. Marshall tadi, jadi attack speed-nya masih ada juga. Masih cukup terbantu dan tanpa mana cloud ya inilah dia sekarang. Ya, betul sekali dan itu dia kalau dia bisa kapanpun mau yang kiri kanan depan belakang cuman dia bisa aku bilang balik lagi Cloud dia lagi posisi asasi lagi bersihkan itu berhasilkan Ya. itu satu hal yang mungkin Api garis bawah ya oke Cloud memang bersinar bisa sekarang kepadanya mana tapi kondisinya adalah dia hidup di meta assassin di mana dia adalah tank killer Ya, tapi tanker killer berarti buat EXP dong setupnya dengan Romer ya kadang-kadang ya. BMI menjadi penyelamat untuk Cloud untuk masa kini. Tapi ini item yang selesai dulunya bahkan unggul 2200 kok. Ya, Angka yang gede banget loh. tapi lihat itu kali ini mencoba untuk menangkap siapapun dalam skor depan sana Muesa berhasil menjadi badan setelah pasukan tim Dewa Chorizo bahwa zoning out mencoba untuk berubah menunjukkan seorang Hans untuk menangkap blasting dari Matsura attempt pertama seorang defensif berhasil menangkap tapi tak boleh shutdown di depan mata Ri hanya menjadi eksekutor bahkan dia masuk lead pada pasukan tim anak Dewa mereka coba untuk menghentikan pergerakan dari sosok seorang Ronald dan Gahris untuk berpilihan zoning out 4-2 bukan angka yang baik dan bahkan wave di depan sana sudah berada di depan mata ini bencana untuk memasukkan dari tim Alter Ego Roda tidak ada ultimate di depan mata Nino tidak akan bisa menangkap siapapun fokus ke base-nya gak boleh membutuh dari zero kill berhasil merupakan Hais satu Gojero terakhir menyelamatkan sosok dari seorang Reef menangkap karena 2 pemain fokus ke base-nya ketika tidak ada minion mereka harus respect karena super minion wave bersama dengan Lord menuju ke mid lane ini bencana nah tidak ada tempo sombong di depan sana apakah berpasukan tim Dewa mereka masalah tim fight fokus ke mana blasting duet Matsura gagal dan tinggal seorang Nile double kill tim Dewa mereka tidak boleh terlalu terburu-buru dengan apa taraf kali yang mereka miliki nah masih berada di atas table dan Fit Boy save the day for this time Cukup memaksa. Dan sampai akhirnya Azura dan Case, 2 damagernya juga harus menghilang. Upaya dengan Raja Lord yang dikawal untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego masih belum berhasil. yes karena terlalu terburu-buru dan Alter Ego masih berdiri kokoh sampai hari ini Iya, dan bahkan gak ada turret yang hilang ya, itu hanya dengan Lord yang pertama tadi.
untuk karatnya hilang. Dan sayangnya memang Azura harus tumbang duluan dari disusul dengan Case. Dua, yang satunya adalah kontrol sisi, yang satunya jelas adalah pemberi damage yang cukup masif. Dan dua-duanya tumbang di tangan Nile. Jadi ya, untuk Alpicus kan, yang pakai comeback jelas, push bisa menjadi salah satu jawaban. Dan Gamefact by GoPay bisa menjadi player Gatot Kaca terbanyak dari seluruh game MPL yang sedang berlangsung. Berapa kali pick? 50% untuk Gamefact. Iya, tadi 3W3 lose ya. Tadi ada 3W3 juga di DPP. Kalau debutnya Cloud berarti di PH kemarin 2 kali Cloud gagal. Belum optimal ya. Dan apakah di sini akan pecah nih? Kalau kemarin kan Ferreira udah. Cloudera itu Pak, ya. Itu juga menjadi player Cloud terbanyak ya rasanya. Betul. Oke, tapi untuk sekarang melihat kembali dari Dewa United yang harus kembali reset karena upaya tadi untuk bisa langsung mendorong karena base yang masih belum berhasil, dan Nile ini akan semakin mungkin akan menjadi sebuah distraksi. Wah, kacau. Banget. Gua yang distraksi sih. Tapi jangan lupa kan, Nano dalam kondisi under kali ini 6.000 gold dia nggak peduli, tapi dia pastikan backline mereka bisa dia makan. Pertama, Case sangat mudah dia makan. Kedua, menuju ke hard count. Minimal kalau misalnya dia nggak bisa dapetin point kill dari kota, berhenti blessing rate-nya. Berarti mungkin Winter Crown ya bisa jadi jawaban ya. Oke, Winter Crown bermasalah membuat pemasker dari tim Dewa hasil terjadi sebuah jawaban melakukan deflection. Nice bersama dengan Rondo, itu disangat Dino. Jangan menyelamatkan siapa pun, setelah moment kill, serangannya melakukan deflection. Gak bisa membuat Rondo bertahan, fokuskan base-nya. Dan pakai pemasker dari tim Dewa. Mereka gak bisa mengetika siapapun. Nile versus everybody, karena tidak bisa. Dan berhasil from Matsura berhasil menjadi penutup dan kemenangan di tangan dari anak-anak Dewa di game yang pertama. Alter Ego dilumat dengan one aside. Wow, dan Dewa